Pada episode sebelumnya, William mencoba untuk membayar para dukun sakti demi menyantet Kay yang tak lain adalah Panglima Dayak. Dukun-dukun sakti itu diperintah untuk membunuh Kay melalui jalur gaib. Tapi tentu saja Kay tidak mempan. Kay lebih sakti daripada para dukun tersebut. Semua santet yang dikirim mental dan berbalik pada para dukun. Yang terjadi selanjutnya adalah Kay ingin balas dendam karena William ini sudah kurang ajar. Melalui kemampuan gaibnya, Kay tahu betul wajah William. Dia langsung mengirimkan santet itu pada William. Namun ternyata William juga punya tameng yang cukup kokoh. Tameng itu diberikan oleh para dukun. Semenjak saat itulah perseteruan William dan Kay mulai mereda karena tidak ada perlawanan balik dari William. Sementara itu pabrik sawit yang tadinya hendak didirikan, kini pabrik itu sudah rata dihancurkan oleh orang-orang Dayak. Suku Dayak tidak mau ada pabrik yang akan menimbulkan limbah dan akan menghancurkan ekosistem alam di sana. Selang 1 bulan, ternyata tekad William untuk membangun pabrik itu belum luntur. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Kay. Yang dilakukan William ini cukup cerdas. Dia pergi ke seluruh penjuru Indonesia dan mencari orang-orang yang sakti juga kuat. Orang-orang sakti dan kuat itu akan ditugaskan untuk menculik istrinya Kay. Kebetulan setiap hari Senin ada pasar di daerahnya Kay. Biasanya istri Kay ada di sana untuk belanja. Nah, tepat di hari Senin, para utusan William mengintai istrinya Kay. Mereka melihat istrinya Kay sedang memilah-milah daging untuk dibeli. Ada sekitar 5 orang laki-laki bertubuh besar dan juga sakti. Mereka hendak menculik istrinya Kay. Nah, setelah memilih-milih daging, istrinya Kay berjalan menuju tukang bumbu. Di sana ada tukang bumbu yang sedang berjualan. Bumbu di sana cukup lengkap. Istrinya Kay membeli berbagai macam bumbu. Kemudian setelah membeli bumbu, istrinya Kay langsung beranjak pergi dari sana. Dia hendak pulang. Nah, di perjalanan pulang itulah istrinya Kay diikuti oleh 5 orang laki-laki yang sakti dan juga bertubuh besar. Laki-laki itu tampak kekar. Mereka semua kuat-kuat. Dengan sigap, para lelaki itu langsung menculik istrinya Kay. Mereka membuat istrinya Kay pingsan dengan membekapnya menggunakan tisu yang sudah dikasih cairan obat bius. Istrinya Kay langsung terkapar. Kemudian wanita itu diculik begitu saja dan dibawa ke tengah hutan. Setelah istrinya Kay hilang, William langsung menulis surat untuk Kay. Surat itu berisi ancaman. Dalam surat itu tertulis, kalau istrimu ingin selamat, sebaiknya kau menyerahkan diri. Aku tunggu kau di sebuah tempat. Dalam surat tersebut William menuliskan tempat di mana Kay harus menuju ke sana. Kay pun tidak berdaya. Apalagi di dalam surat itu ada persyaratan. Kay harus datang sendirian. Tidak boleh bawa anggota satupun. Kay pun menyetujuinya. Awalnya, rekan-rekannya Kay melarang lelaki itu untuk datang sendirian ke tempat yang dijanjikan William. Tapi Kay harus menyelamatkan istrinya. Dia pun dengan gagah berani beranjak dari rumahnya untuk mendatangi sebuah tempat yang dituliskan dalam surat. Kay pun berangkat ke tengah hutan sendirian. Hari itu sudah sore. Kay tidak bawa senjata sama sekali. Dia hanya mengenakan pakaian adat Dayak. Ternyata tempat tersebut memang sangat sulit untuk dijangkau. Kay harus melewati sungai yang penuh dengan buaya. Hampir saja Kay diterkam oleh buaya. Tapi untungnya dia punya kesaktian. Dia bisa lolos dari terkaman buaya tersebut. Kay juga melewati tebing-tebing yang curam. Kemudian sampailah dia di suatu tempat. Di tempat itu ternyata ada 4 saung. Saung-saung tersebut dibuat dari bambu dan atapnya dari rumbia. Di sana adalah markas para jago yang dibayar oleh William. Kebetulan di sana juga ada William.
dia didampingi oleh para jago tersebut. William sangat yakin betul kalau dia bisa mengalahkan Kay. Apalagi para pesuruhnya itu sudah punya senjata api. Dan Kay tidak punya senjata apapun. Dia datang ke sana benar-benar tanpa senjata. "Bebaskan istriku, aku sudah ada di sini," ucap Kay. Para jago itu pun keluar dari dalam saung. Ternyata jumlah mereka bukan 5 orang, melainkan ada 10 orang. Semuanya menggenggam pistol yang sangat mematikan. Para jago itu bisa saja menghabisi Kay dengan tembakan. Kemudian dari dalam saung itu muncullah William. Ternyata William ini bertubuh kurus, namun perawakannya tinggi, kulitnya putih, dan kepalanya botak. Dia merupakan pengusaha yang ingin membuka pabrik di kawasan Dayak. "Tidak semudah itu, Kay. Kau telah membunuh premanku, dan nyawa harus dibayar nyawa. Kalau kau ingin istrimu selamat, serahkan dirimu pada kami," ucap William. "Aku sudah ada di sini. Tangkaplah aku dan bebaskan istriku," ucap Kay. William pun memberi isyarat pada para preman itu untuk menangkap Kay. Ada 2 preman yang mendekat pada Kay. 2 preman itu mendekat sambil menodongkan pistol. Mereka semua siap siaga. Kalau ada perlawanan dari Kay, pistol itu akan ditembakkan pada kepalanya Kay. Nah, ternyata tidak ada perlawanan sedikit pun dari Kay. Kedua tangan Kay diikat, kakinya juga diikat. Kemudian lelaki itu digotong, dibawa ke hadapan William. Sementara itu, istrinya Kay dibebaskan begitu saja. Kay menyuruh istrinya untuk lari, tapi istrinya Kay tidak tega melihat suaminya yang diperlakukan seperti itu. Istrinya Kay masih berdiri di sana. Dia tidak mau pergi sama sekali. Istrinya Kay malah menangis histeris. Dia memohon-mohon pada William agar William membebaskan suaminya. Tapi William sudah kepalang tanggung. Dia ingin menghabisi Kay. Ada sekitar 7 orang yang menodongkan senjata ke seluruh tubuhnya Kay. Kay masih terbaring dengan keadaan terikat. Saat itu juga William langsung menginstruksikan anak buahnya untuk mendor si Kay. Pistol itu pun ditarik pelatuknya. Kemudian peluru melesat. Dan yang terjadi adalah peluru-peluru itu mental ke langit. Tidak ada satupun peluru yang mampu menembus tubuhnya Kay. Sungguh Panglima Dayak ini sangat sakti. Tali yang mengikat Kay pun putus. Kini Kay bebas. Dia langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Satu persatu kaki para jago itu diraih oleh tangan Kay. Kemudian mereka dibanting begitu saja bolak-balik. Tubuh para jago itu sangat besar. Tapi Kay dengan kesaktiannya, dia mampu menghajar para jago itu. Lalu para jago tersebut mental satu persatu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi kesaktiannya Kay. Kemudian Kay mencekik William, lalu mengangkat leher William. Saat itu William terdesak, napasnya tersendak-sendak. Dan saat itulah William memanggil seseorang. "Engkong, tolong aku," ucap William. Kay kaget. Ternyata masih ada satu orang yang muncul dari saung tersebut. Orang itu sangat tua. Bahkan jalannya juga harus pakai tongkat. Punggungnya bongkok. Awalnya William sengaja menyembunyikan si Engkong karena William benar-benar meragukan kemampuan kakek tua itu. Namun kata orang-orang, kakek tua tersebut sangat sakti. Makanya William membawanya ke sana. Dan setelah terdesak, ujung-ujungnya William minta tolong pada si Engkong. Engkong keluar dari dalam saung. Dia menghentakkan tongkatnya. Lalu permukaan tanah retak begitu saja, membuat Kay mental. Dia mental beberapa meter sampai terjungkal, membanting pada batu yang sangat besar. Darah keluar dari mulutnya Kay. Kay sangat kaget. Ternyata kakek itu mempunyai kesaktian rengkah bumi. Ajian yang sangat mematikan dan sangat jarang ada orang yang menguasai ajian tersebut. Dengan perlahan, kakek itu mendekati Kay. Kulit leher si kakek menggelambir-gelambir. Wajahnya juga sudah sangat tua. Alisnya panjang dan putih.
Rambutnya sudah putih semua. Kakek itu mengenakan baju yang sangat lusuh. Dia terus mendekati Kay dengan sangat perlahan. Sementara itu, Kay masih kesakitan. Sesekali dia mencoba untuk bangkit, tapi gagal. Kemudian, Kay pun terpaksa berkomat-kamit. Dia akan mengeluarkan kesaktian yang sangat mematikan. Dan kalau kesaktian itu dikeluarkan, maka taruhannya nyawa. Bisa saja Kay tewas terbunuh dengan kesaktiannya sendiri. Ajian alam jagat, begitulah sebutannya. Kay masih berkomat-kamit sambil memejamkan mata. Mulutnya penuh dengan darah. Sementara itu, istrinya terus berteriak dan menangis melarang Kay mengeluarkan ajian seperti itu. Dan saat Kay hendak menghentakkan tangannya ke tanah, tiba-tiba saja istrinya itu loncat menghalangi tangan Kay, sehingga ajian itu tidak jadi dikeluarkan. Istrinya Kay langsung mendekati si engkong. Dia pun berkata pada engkong itu, "Kenapa kakek membela para bajingan itu? Mereka akan merusak alam. Mereka akan menghancurkan kami, Kek. Aku tidak mau ada pertumpahan darah lagi. Hentikan ini semua," ucap istrinya Kay. Kakek itu pun terdiam sejenak. Kemudian dia berlutut. Tiba-tiba saja engkong itu teringat pada keluarganya yang dulu pernah diusir oleh tentara Jepang. Keluarga si engkong diusir oleh tentara Jepang karena para tentara itu akan mendirikan pabrik gula, sehingga satu generasi di kampung tersebut harus diusir. Bahkan ada yang dihabisi oleh para tentara Jepang. Saat itu juga engkong langsung tersadar. Dia tidak mau lagi disuruh oleh William. Selama ini dia dibutakan oleh uang. Engkong pun berbalik menyerang William. Perlahan dia bangkit. Kemudian engkong itu menghentakkan tongkatnya. Permukaan tanah pun retak. Lalu William terpental dengan sangat jauh. Tubuhnya membentur bebatuan. Hingga akhirnya dia tewas karena kepalanya membentur batu dengan sangat keras. Setelah William tewas, engkong pun berlutut di hadapan Kay dan istrinya. Dia meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Dan dia juga menyesali perbuatannya. Begitulah kisah Kay dan para suku Dayak dalam mempertahankan kelestarian alam. Setelah kejadian itu, si engkong dimaafkan oleh Kay. Bahkan, engkong benar-benar dianggap sebagai keluarga. Dia tinggal dan menetap di perkampungan Dayak hingga meninggal di sana. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.